Singkat cerita itu kan, setiap beberapa bulan kemudian itu selalu gitu ada uang di bawah bantal, ada uang di bawah bantal. Sampai saya itu nggak berani ngambil sepeser pun itu uang. Akhirnya saya simpen sampai terkumpul banyak bang. Saya taruh kotak gitu. Dan waktu itu dihitung sama istri saya, saking penasarannya ya, dihitung sampai ngumpul sekitar 120-an juta itu kan. Akhirnya istri saya itu bilang, ayolah Pak, beli mobil saja Pak, daripada sampai naik sepeda kerja pulang malam-malam kedinginan gitu. Selepas pulang kerja, tiba-tiba dihadang oleh sesosok anak kecil yang ternyata itu adalah sesosok tuyul. Sosok tersebut selalu menampakkan diri kepada Mas Roy. Tidak ada yang bisa melihat sosok itu kecuali Mas Roy sendiri. Setiap malam selalu menampakkan diri dan memberikan sebuah uang yang tidak jelas uang itu milik siapa. Karena tergiur dengan uang yang didapatkan, sampai akhirnya uang itu dibuat beli mobil oleh Mas Roy. Naasnya malah petaka yang selalu menimpa Mas Roy. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Roy. Mas Roy akan berkisah di mana Mas Roy pernah ketemu dengan sesosok tuyul waktu pulang kerja. Dan si tuyul tadi setiap hari membawa uang. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Roy. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu awal kisahnya gimana Mas? Dan tahun berapa? Waktu itu sekitar tahun 2014 Mas. Saya itu pulang kerja, habis jemput istri saya, lalu mau pulang ke rumah, lewati Bulaan gitu, jalan raya tapi nggak ada rumah itu, Bulaan. Itu ada anak kecil Mas. Anaknya itu sekitar, kalau sekolah itu sekitar kelas 4 SD lah. Saya itu dihadang sama anak itu. Saya dihadang, berhenti, dan lalu saya tanya, kamu siapa? Kok malam-malam gak tidur gitu saya. Gak pakai baju lagi kamu. Kayak seperti pakai kayak pempes tapi kain itu Mas. Kain putih gitu. Dan karena hanya penerangan motor ya, gelap kondisinya malam. Wajahnya itu gak jelas. Kayak burem gitu. Saya tanya, dia malah melet-melet gitu, lidahnya dikeluarin, gitu. Ya saya emosi, saya bentak itu, weh, pulang sana kamu, saya gitu. Lalu dia lari masuk ke rumah, ke pekarangan rumah orang, rumahnya gede gitu. Ya, terus saya pulang lagi. Setelah keesokan harinya itu, saya lewat situ lagi. Kok dilala dia ada lagi gitu. Saya dihadang lagi. Dan saya tanya lagi itu, kamu ini siapa sih? Kok setiap hari saya dihadang kayak gini? Tetap dia jawab, gak bicara, cuma melet-melet gitu. Terus saya bingung, ini anak siapa ini? Udah malam gak ada orang di sini. Nah, setelah itu dia mula-mula naik bonceng saya gitu Mas. Saya bonceng aja Mas itu.
anak saya bonceng, nyampe perkampungan itu ada orang-orang nongkrong gitu loh malam-malam. Saya berhenti, saya tanya ke orang itu, Mas, Pak, ini anak siapa ya? Ada yang kenal nggak? Saya tanya gitu. Setelah itu, loh, anak mana Mas? Ini yang saya bonceng ini loh. Loh, nggak ada siapa-siapa. Loh, masa nggak lihat sampean? Saya gitu sampean. Sampean ini gila apa gitu? Apa gimana itu? Saya dikira orang gila Mas, sampean. Setelah itu saya bicara lagi, kamu turun aja sini. Kenapa sih ikut saya gitu. Lalu saya jalan lagi. Tiba-tiba dia ada lagi di belakang Mas Gonceng. Loh, sebenarnya kamu ini siapa sih? Dia nggak bicara sama sekali Mas. Lalu setelah nyampe rumah itu, biarin aja dah. Setelah nyampe rumah itu Kang, saya juga kebingungan waktu itu. Saya tanya istri saya, Ma, ini anak siapa sih yang ikut saya dari tadi? Anak mana? Wah, anak kamu masih di dalam perut sini. Ini yang ikut saya ini. Saya nggak lihat anak kecil ini. Istri saya bilang gitu Kang. Akhirnya saya kok bingung, ini sebenarnya kamu itu siapa sih? Kok semua orang nggak lihat, cuma saya yang lihat. Saya sampai ngomong sendiri gitu katanya istri saya itu. Dan setelah itu saking capeknya saya pulang kerja, saya tidur saja lah. Ya, setelah bangun tidur pagi-pagi itu, kok anak itu nggak ada. Saya tanya istri saya, Ma, anak kecil yang semalam mana? Anak kecil yang mana? Kamu ini gila ya? Istri saya sampai bilang gitu kan. Kok kamu bilang anak kecil aja dari tadi malam itu. Saya kagetnya lagi itu, di bawah bantal itu ada uang sekitar 2 jutaan gitulah. Terus saya tanya sama istri saya itu kan, Ma, ini uang siapa di bawah bantal ini? Kamu kok naruh uang di bawah bantal, gak biasa-biasanya kayak gitu. Mana? Dilihat sama istri saya itu kan, uang siapa ya? Saya nggak naruh ini uang itu, katanya istri saya. Terus saya bingung lagi, siapa ya ini? Dan herannya saya kalau pagi hari atau siang hari itu anak kecil itu nggak kelihatan sama saya. Akhirnya saya ngobrol bersama istri saya, ini uang siapa ya Ma? Dan anak kecil tadi malam itu siapa? Sampai nggak lihat, kok cuma saya yang lihat. Nah, istri saya tanya waktu itu kan, sampai ketemu di mana sama anak kecil ini? Di sana di jalan Bulaan sebelah kampung sebelah itu, saya gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian itu anehnya lagi, ada uang itu lagi di bawah bantal. Saya nggak merasa punya kayak gitu-gituan itu. Dan setiap malam itu anak kecil itu datang ke rumah kan, datang ke rumah main gitu. Dan cuma saya yang melihat, istri saya itu nggak pernah melihatnya. Akhirnya saya tanya lagi, kamu ini siapa sih sebenarnya? Ya cuma gitu jawabannya, melet-melet gitu aja. Itu yang bikin saya bingung. Singkat cerita itu kan, setiap beberapa bulan kemudian itu selalu gitu ada uang di bawah bantal, ada uang di bawah bantal. Sampai saya itu nggak berani ngambil sepeser pun itu uang. Akhirnya saya simpen sampai terkumpul banyak Bang. Saya taruh kotak gitu. Dan waktu itu dihitung sama istri saya, saking penasarannya ya, dihitung sampai ngumpul sekitar 120-an juta itu kan. Akhirnya istri saya itu bilang, ayolah Pak, beli mobil saja Pak, daripada sampai naik sepeda kerja pulang malam-malam kedinginan gitu. Akhirnya nanti kalau ada yang nyari uang ini gimana? Ya kita jual aja mobilnya, kita kasihkan yang nyari itu. Akhirnya
Kita belilah mobil R3 waktu itu kan. Ya setelah beberapa bulan setelah beberapa hari kemudian itu tibalah naasnya kan. Sampai sekarang saya masih ingat waktu itu. Dan naasnya itu kan, saya itu kecapean, akhirnya tidur, gak sadar diri. Tiba-tiba itu katanya istri saya itu saya ngamuk-ngamuk kan. Ngamuk-ngamuk. Sampai saya berapa orang megangin saya itu nggak kuat, mental semuanya. Katanya saya itu lari-lari nggak pakai baju, telanjang. Habis itu katanya saya enak-enak mandi lari keluar gitu. Dan orang sekampung itu heboh, katanya saya gila. Dan saya itu bener nggak sadar itu, seperti orang tidur itu gimana sih? Nggak sadar kayak gitu. Ya rasanya saya tidur, memang sepertinya saya itu tidur. Dan waktu itu setelah saya sadar itu, tiba-tiba saya sudah dipasung. Akhirnya saya ngamuk-ngamuk, wah apa ini, gimana sih saya kok dipasung ini, ada apa ini? Dan itu pun nggak langsung dilepasin kan, itu tetap dipasung. Dikira mungkin saya masih kerasukan gitu ya, padahal saya sadar waktu itu, tolong lepasin lah, saya nggak apa-apa ini, ada apa ini. Nah anehnya lagi, setelah saya dibuka pasungan itu kan, saya nggak sadar lagi itu, seperti gelap gitu, tidur lagi. Tapi katanya itu saya lari dah. Akhirnya dikejar, dipegang lagi, dipasung lagi, terus menerus kayak gitu. Oh, saya sampai capek rasanya itu kan, bener-bener capek. Padahal saya itu gimana ya, rasanya itu seperti orang tidur itu nggak sadar diri, itu gimana sih. Dan kedua kalinya kayak gitu, setelah dipasungan dilepas, ditali itu di ranjang tidur pakai tali, apa itu namanya kalau orang Jawa dulu itu centing itu kan, bukan tampar, centing biasanya buat orang tua wanita yang dipakai di perutnya itu saya ditali pakai itu. Makan pun disuapin saya, minum makan disuapin. Dan herannya lagi, saya kalau sudah ditali itu saya sadar. Setelah sadar itu ya nggak percaya, pada orang semua itu nggak percaya kalau saya sadar. Setiap saya ditaleni itu nggak sadar ya. Kalau dilepas itu saya nggak sadar lagi. Terus menerus kayak gitu. Akhirnya orang tua saya itu sudah bingung ya. Dicarikan orang pinter ke sana, diobatin, katanya kerasukan gitu. Kadang ada yang nggak sanggup orang tua itu yang nyembuhin saya itu. Terus Mas Roy itu dulu kayaknya pernah diobati dengan orang Jember ya? Iya dulu. Itu gimana itu? Di sana sembuh ya? Ya saya dibawa ke sana kan. Irah lah ya. Saya ditira ke sana. Di sana saya suruh ngaji dah, kayak di pondok gitu. Di sana ngaji. Akhirnya sembuh ya, sembuh. Kalau saya pulang lagi, itu kumat lagi di rumah itu. Sampai rumah kumat lagi ya? Sampai rumah itu kumat lagi. Pasti posisi panjenengan waktu di orang Jember itu, di Jember ya, Jember. Itu merasa sehat ya? Sembuh di sana. Kalau di sana saya sehat. Kayak gak ada apa-apa. Jangankan di sana Mas, Kang. Pokoknya saya keluar dari rumah itu sehat lah. Anehnya gitu. Kalau saya pulang ke rumah, ngelamun gitu, hilang dah. Tapi waktu mau sadar gimana rasanya? Rasanya biasa saja, ya sadar seperti ini. Langsung biasa ya? Diajak ngomong ya nyambung ya. Terus katanya Mas Roy dulu kan
kayak mau sadar itu kayak ada apa, kayak tertekan ya, apanya? Itu kalau waktu keadaan setengah sadar. Kalau ibaratnya itu seperti orang mau bangun tidur itu kan belum apa namanya, nyawanya itu belum sempurna gitu. Itu kayak seperti ada yang apa mengendalikan gitu kan, rasanya kayak gitu. Terus berobat kemana lagi sampai sehat itu, Mas? Orang dekat sini saja sebenarnya. Terus medianya untuk mengobati gimana katanya? Katanya istri saya itu pakai obat nyamuk, Bang. Anu kan, obat nyamuk yang obat nyamuk bakar itu. Dibakarin obat nyamuk itu katanya. Terus keluarga kan ngumpul ya, dikasih air putih, suruh baca Al-Fatihah semuanya, terus diminumin ke saya. Besok paginya saya sadar, langsung sadar seperti ini. Sadar keadaan itu enteng apa fresh gitu? Fresh, langsung fresh. Ya, karena Mas Roy ini teman saya mulai kecil ya. Mas Roy ini teman mulai kecil sampai dewasa, cuma kita berapa tahun nggak ketemu? Iya. Dulu SD bersama ya. Tapi berapa SD, tahun? Satu sekolah. Ya. Kita pernah tidur bersama waktu kecil. Terus waktu Mas Roy itu keadaan amit nih Mas Roy. Iya. Waktu Mas Roy itu gila, saya itu menjenguk ke sana, Mas. Sampai tahu sendiri ya. Ya. Terus saya melihat Mas Roy itu waktu itu di dekatnya Mas Roy itu kan ada bu itu ya. Iya. Terus Mas Roy itu nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai sepak. Terus Mas Roy wari apa abu apa tanah itu sampai buat mandi itu, sampai gulung-gulung itu. Waktu itu saya dengan teman kita dulu itu, teman kita namanya Trubus ya, itu megangin, tak pegangin tuh. Itu gimana rasanya sama megang itu kan? Kita megangin berdua itu nggak kuat, emang rasanya itu kayak apa ya? Tenaganya itu kayak otot ini kayak keras banget, kayak besi lah, tangannya kayak keras banget emang. Nah, waktu Mas Roy itu dulu teriak-teriak minta tolong, mungkin Mas Roy gak ingat ya. Terus saya nyambang ke situ, kasihan banget. Sampai berapa minggu itu ya dipasung itu ya, ada 1 bulan kan? 1 mingguan. 1 minggu ya. Lu kan teriak-teriak setiap malam kan? Teriak-teriak, kita datang ke situ, kita jenguk. Ya memang kita lihat Mas Roy kayak gitu. Itu apa ada efeknya dari tuyul tadi, Mas? Kemungkinan. Tapi keadaan Mas Roy waktu nggak sadarkan diri itu emang nggak sadar ya? Nggak sadar, kayak seperti orang tidur itu. Dan rasanya hanya kayak semalam gitu saya sadar. Nggak taunya di sini sudah 1 mingguan. Sudah lama katanya. Tapi nggak ingat apa-apa sama. Nggak ingat. Nggak ingat ya? Nggak ingat. Cuma kayak orang tertidur aja ya. Terus kalau sekarang Mas Roy itu pulang ke rumah itu gimana rasanya, Mas? Sudah biasa saja. Normal ya? Normal. Tapi kalau dulu masih ya? Dulu masih. Sampai berapa tahun itu, Mas? Yes, sudah kejadian itulah, maksudnya diikuti dengan tuyul itu sampai berapa tahun sampai ngerasui Mas Roy? Kan kejadian 2014 ya? 2014 sampai sekarang. Tapi sekarang nggak tahu kalau sekarang. Tapi nggak pernah melihat ya? Nggak pernah, sudah nggak pernah melihat. Tapi ya, maksudnya dulu kumatnya itu berapa bulan apa gimana? Pokoknya dulu itu setiap saya capek, saya bengong, ngelamun gitu, sudah hilang dah. Gitu. Langsung nggak sadar ya? Kejadian apa kita nggak tahu ya? Nggak tahu. Kayak orang tertidur ya? Iya. Terus kalau sudah bangun tuh fresh kayak enteng gitu? Kalau sudah sadar fresh gitu. Katanya Mas Roy pernah cerita sama saya, dulu pernah diobati tapi malah dihajar, itu gimana Mas Roy? Kok pasti Mas Roy ingat itu? Itu waktu setengah sadar setengah enggak itu. Mungkin ada kayak pemaksaan gitu. Suruh saya harus sembuh, saya memang enggak memang sakit kok, suruh sembuh itu gimana? Sampai dipukulin Mas. Iya. Tapi itu keadaan sadar nggak sadar ya? Iya. Tapi ingat ya? Ingat. Tapi yang lain nggak ingat. Yang lain yang parah itu nggak ingat. Nggak ingat ya.
Terus Mas Roy, yang kutanyakan gini, apa akibat dari tuyul untuk mencari uang? Sebelum uang itu digunakan, Mas Roy kan nggak sakit lah ya. Enggak, Pas waktu uang itu digunakan, langsunglah ada kayak kejadian gitu. naas ya. Kayak gitu. Apa dari uang itu Mas Roy? Mungkinan kayak Terus mobilnya itu dijual lagi apa gimana dulu? sudah saya jual, Mas. Kok nggak kelihatan? Sudah saya jual, akhirnya uangnya saya sodakohkan aja lah. Oh, jadi hasil dari tuyul tadi dibuat beli mobil ya. Iya, Terus itu dijual, diinfakkan apa sodakohkan? iya, sodakohkan. Terus sampai sekarang nggak pernah ketemu Mas? Alhamdulillah nggak pernah ketemu kayak gitu. Nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya, kita dulu emang prihatin sama Mas Roy itu. Kirain kita nggak sembuh Mas. Emang saya dulu itu masih tahap belajar, jadi tahap nggak boleh untuk menangani jenis itu Mas Roy. Nah, tahap belajar ini masih dipantau dengan sesepuh. Makanya Mas Roy itu waktu keadaan sakit itu kita ibah. Tapi amanah dari sesepuh kita emang nggak boleh, masih dalam pemantauan. Takutnya kalau dulu saya langgar, terus saya menyembuhkan Mas Roy, saya yang kena klaim nanti lakon saya malah diperpanjang lagi dengan sesepuh. Itu Mas Roy. Makanya kita cuma bisa menyambang dan mendoakan yang terbaik Mas. Tapi itu sebenarnya sampean itu tahu ya kalau saya nggak sadar. Tahu. Tahu. Kalau sampean sejatinya ada yang memasukkan itu tahu. Kerasukan itu tahu Mas Roy. Cuma kita waktu itu emang nggak bisa berbuat apa-apa karena kita masih tahap belajar. Nah, sesepuh dulu ngasih tahu kalau tahap itu masih belajar, kita praktek menolong orang, jadi durasi kita malah diperpanjang, tahap lelakon kita diperpanjang, jadi kena penalti lah gitu. Hanya waktu itu ada apa-apa cuma kita mendoakan, nggak bisa untuk menangani. Karena sebetulnya kita teman dari kecil, jadi ibah waktu itu. Tapi gimana ya, alhamdulillah Mas Roy menemukan orang yang benar-benar mumpuni ya, bisa memutus mata rantai dengan si tuyul tadi. Ya gitu sobat, ini kisah dari Mas Roy. Kita tutup dulu Mas Roy ya. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Roy. Kita dari tim Ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.